selanjutnya Bapak sekarang ya akan memanggil ya Dajjal. Itu namanya Jusman itu di sana. Di sini Dajjal gitu. Makanya di Quran ada idam zilzilatil ardu zilzalaha gitu. Itu pekerjaan Dajjal itu. Ya. Nah, dipanggil ya. Ya bisa juga dengan Bapak, tapi dia kena badan lemas, jadi melalui apa tuh hati Bapak ini ya begini ya. Di mana saya panggil Dajjal, dia ngomong ada apa katanya, atau German Nation of People mengapa manggil saya gitu artinya ya, saya mengambil anak ini ya, mengira kau untuk ditanya oleh Bapak ya, artinya brush ke kriminal atau kriminal kalau jeng of notion from me, bagaimana Bapak tanya pada kelakuan saudara di dunia ini ya. Nah coba jawaban biar Bapak ini jadi apa tuh bicara. Dia menjawab ini saya scene of dunia di hijau bawang of abal dunia discretion of hebel pleasure. Saya ada di dunia ini ya untuk membalas dendam kepada Adam dan kepada cucunya dengan keirian di waktu itu dulu ya, saya belum pulih hati katanya, maka semua itu digoda ya, diadu-aduin, diapa-apain, itu pekerjaan saya katanya itu gitu katanya. Nah sekarang bagaimana? Nah saudara telah apa itu menghadap pengaduan perusakan ini dan itu, setelah dipanggil oleh Bapak gimana? Dan gini jawabnya, Bapak about legend upload publication promoted, artinya kalau sekarang dipanggil oleh Bapak katanya saya bersedia, Bapak memerlukan apa kepada diri saya, itu jawaban aja. Itu perlu apa Bapak? Saya perlu begini ya, dengan kata ini Indonesia perlunya memanggil saudara jangan sampai dari waktu sekarang ya ke zaman akhir ini jangan sampai mengacaukan lagi, ditutup amal perbuatan saudara ya yang mau menjadi perang satu, perang kedua ya, itu supaya ditutup maksud saya gitu. Jadi saya membicarakan bagaimana IC atau IC mode dating of Dajjal ya, atau Jusman promising and adoration and hallucination, artinya Tuhan pada waktu ini anak saya jangan sampai ada lagi ya kerjaan-kerjaan yang dilarang ya, mengacaukan rakyat di seluruh dunia ini. Jangan dari sekarang ke ini jangan ya, kalau kau tetap menjalankan demikian nanti nggak bisa pulang ya karena Allah begitu. Nah dia jawab ya, memang ya, pada waktu ini ada orang kuat ya, nggak sama juga manusia juga. Dia bilang believer to visionary, katanya saya seorang kuat katanya dunia ya, tapi kalau memang senjata dunia memang sudah kuat, tapi kalau nanti apa tuh ya, senjata yang sesuai dengan siksaan saudara seperti ada jahanam ya, atau Indonesia itu ya, tempat celaka, tempat sakit, dan di situ kan saudara akan tangkap tangan. Nah mau apa nanti kalau ke situ? Bapak sih tidak berkeberatan, mau ke situ boleh ya, Bapak enggak ya.
enggak apa tuh tidak puas, tidak itu amal sudah sendiri. Nah, ya dia bilang jawab kalau sama itu ya hukuman itu dia bilang ya, tidak sanggup. Nah dia bilang kalau tidak sanggup beginilah sekarang dari mulai detik ini ya sampai di akhir kiamat jangan mengacaukan rakyat di seluruh dunia ini, karena semuanya itu anak bapak, termasuk kamu juga anak bapak. Jadi bapak kasihan, jadi lebih baik diadakan ya rumor portion atau rumor vision atau redistillation atau diterima ya, restoration ya, lebih baik diadakan bantuan, keprihatinannya dibantu ya, tanaman yang dibantu ya, produksinya dibantu dari sekarang sampai akhir zaman nanti, sampai akhir kiamat bantu sama kau, jangan tidak dibantu kepentingannya di seluruh dunia ini. Bapak minta begitu, kalau dapat membantu pada soal-soal ini, nah nanti kamu pulang bisa kembali lagi kepada alam yang indah itu. Nah ini baru bilang ya suatu lakon dunia ini ya, lakon manusia ya dengan malaikat jin dan siluman, ini lakonnya gitu. Nah, dari sekarang jangan sampai kemudian nanti. Dia bilang ya, dia menjawab ya, Beban itu to good moderation, artinya saya akan menurut kepada pemerintah Bapak di dunia ini. Saya akan mengacaukan lagi kepada anak cucu Adam yang ada di seluruh dunia ini ya. Lalu bagaimana sananya nanti ya, dia bilang ilmu breeders and breeder and pregnancy and over to herbal decision. Saya akan membantu usaha-usahanya ya di seluruh bangsa-bangsa itu. Saya akan bantu sebaik-baiknya ya, sama umur-umurnya, sesubur-suburnya, supaya anak cucu Adam ini mendapat keselamatan ya, yang sempurna di akhir zaman ini. Begitulah dari Dajjal. Memang saya sudah beberapa kali pendapat ini, bukan dari ini saja, itu sudah ada pengalaman Bapak sama dia. Ya, begitu juga Tuhan ya, yang mengacaukan umpamanya yang berpusat itu juga nanti bisa aman, karena beliau lah selaku pengacau yang terbesar di dunia ini dia. Tapi kalau dia tunduk kepada Bapak ya, semua juga nih menjadi aman nanti. Jadi sempurna kita hidup, mau kemana saja kita bebas, mau apa kita jadi laksana. Nah mudah-mudahan artinya yang mengacaukan perdagangan ya, Johanyar ya, yang mengacaukan itu pengertian atau kepercayaan Kawanas ini sadar dia sekarang. Saya sudah damai sama dia, sudah berdamaian. Karena kalau dia bilang kalau kita tidak nurut kepada Bapak ini bagaimana katanya, kita sama saja dengan tidak ngaku Bapak gitu. Kalau Bapak sih diaku atau tidak ada, aku tidak apa-apa, Bapak mah bebas. Sebab Bapak mah di alam mana juga jadi di dunia ini. Mereka bilang dia penting dunia. Bapak udah meninggal, cuma ganti baju nanti. Ini yang dikatakan baju kadut, jadi jasmani ini nih. Kelihatannya orang kecil, katanya orang bodoh gitu. Ini jasmani ini dikatakan baju kadut, celana butut gitu. Kalau melihat jiwa Bapak ya, jiwa ruh alam, wah itu orang nggak tahu bagaimana kalau melihat Bapak itu yang sebenarnya. Ini kan boleh bilang Bapak seolah-olah kalau di Bandung itu ya, sekarang lagi pakai baju lutung ke sarung Bapaknya ya, jadi orang itu melihat bajunya
ini orang apa ya gitu kan. Tapi kalau mendengar keterangan-keterangannya dan pengalamannya ya, dan hukum-hukumnya ya, karena apa tuh bawahan bapak itu baik malaikat mungkar wa nakir, malaikat Jibril, Israfil, Israfil Mikail ya, malaikat Ridwan, malaikat Jabaniyah, malaikat Malik ya, Julkus Pengarifin itu yang ada di Badar, itu semua anak bapak itu, semua itu tugas dari bapak ya. Malaikat Basar Mubasir ya. Kalau bapak melanggar demikian bukan hak dan bukan tugas bapak, besok juga mati ya. Kalau bapak takabur ya, ingin dipuji orang, ingin diwadakan orang, bapak nggak mau ya. Lebih baik kita bersama-sama mengikuti perintah daripada Datu Alamul Wujud kepada bapak, kita sama-sama mengerjakan ya, daripada kita nyemah-nyemah dan jangan ketemu bapak lihat tanya ya, jadi tanya enggak apa gitu, bapak mah tenang di mana saja bisa berjalan gitu, mau kemana saja. Cuman bapak ya ada juga sayang sedikit karena bapak ini tidak sekolah, tidak belajar bahasa. Iya nanti kamu kakak bapak panjang umur ya, belajar bahasa Inggris atau bahasa Jerman ya, atau bahasa Rusia atau bahasa Arab. Bapak ingin belajar, cuman karena bapak ini seorang miskin nggak bisa apa-apa di dunia ini ya, apalagi untuk itu, untuk makan sehari-hari juga ya. Kata bahasa Sunda celapet-celapet bapak mengatakan, bapak sadar aja sekarang udah tua ya, bapak pensiun nggak punya ya. Cuman itu ya kasihan daripada anak-anak, kasihan sebesar bapak kumpulin, bapak makan, bapak syukur, bapak berterima kasih sebesar-besarnya atas pertolongan anak-anak kepada bapak di waktu sekarang ini ya. Bapak ikut juga itu berdoa dulu bapak ya, waktu represi bapak ikut di tentara dulu ya, di Batalion 35 berada di posisi langit, pimpinan itu kemana disimannya langsung di Tasikmalaya ya. Di situ ya dikasih pangkat sementara San Mayor, tapi bapak bukan pensi sering diurusin ya. Nah, lalu di Bandung juga bapak ikut mendukung Pancasila itu sebagai dasar negara jangan diganti ya. Dulu mengadakan Capramo 5 itu tanggal 5 dengan Gatot Mangku Praja ya. Waktu beliau ada terus sekarang almarhum, di sama-sama bapak ikut tuh. Karena Pancasila jangan dirubah, jangan dasar-dasar lain gitu. Karena Pancasila itu paling cocok ya di Indonesia. Mungkin Pancasila tahu itu yang dikatakan ya, boleh dibilang pusaka itu memang benar gitu, memang benar. Maka kalau yang mengatakan, ada juga yang mengatakan dulu katanya tidak ada Pancasila, yang ada Nabi Alam lebih besar Muhammad SAW. Sama bapak dijawab tuh. Saya bilang ini 2 kali dulu ya, kalau 2 kali dulu itu Nabi Muhammad nggak ada. Yang ada sila pertama adalah Maha Esa gitu, tidak mengerti kalau Muhammad membuat Tuhan ya. Kalau Tuhan membuat Muhammad itu jadi, saya juga dibuat itu. Nah, makanya harus hati-hati lah, jangan sampai apa tuh kita ini yang diutamakan lah percaya pada Tuhan, karena Tuhan itu yang tua, yang membuat dari tidak ada kepada ada ya. Setelah keadaan ada perubahan itu, seluruhnya adalah kekuatan Datul Alamul Wujud atau Allah kata saudara ya, Tuhan yang Maha Esa itu ya. Maka ini baik sekali ini dasar Pancasila ini ya, dapat dimengerti oleh seluruh manusia juga, sebab dasar 5 ini memang cukup untuk berbuat apa-apa. Jadi ya buat pertanian 5 ya, bibit unggul pokoknya ya, 1 ya, kedua air, pemeliharaan ya, pupuk gitu kan, itu sahabat tuh ya. Nah, pupuk, pekerjaan baik, aliran air sebagus ya, nyangkulnya seberes itu, 5 itu syarat semua juga. Tanpa 5 syarat ini tidak bisa jadi, tidak jadi subur. Pengertian bapak ini adalah untuk perbaikan ya,
rohani yang kata boleh dibilang ya beginilah pokoknya retrophysical operation dan retrophysical metaphysical artinya perbaikan akal ya, perbaikan apa tuh jasmani dan rohani. Nah itu yang harus diperbaiki. Kalau tidak ada operasi ini ya susah, keamanannya tidak terjamin. Kalau ada operasi begini ya, operasi jiwa artinya nah itu kita dapat memikir seperti ini ya, asal negara dari mana? Semua asal negara dari penderitaan rakyat itu ya. Maksud negara apa? Maksud negara untuk menentukan hak-hak ada di rakyat, begitu maksudnya ya, maksud negara begitu. Nah, bagaimana kemakmuran negara? Kemakmuran kerjasama itu di bidangnya masing-masing, jangan sampai tegang. Nah itu kemakmuran negara gitu. Nah itu baru ya, kesuburan negara bagaimana ya, orang-orang itu cukup makannya, pakainya ya, hiburannya, itu subur, makmur, gemah roh jina begitu yang harapan kita semua kan. Kita kan senang kalau ke situ nanti ya, kerjaan tidak begitu terpaksa menurut kemampuan kerja ya, ya bagaimana kerja kita sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam itu kemampuan, jangan dipaksa ya, disesuaikan dengan itu. Seperti pemerintah kan mengatur sampai sekian itu memang benar, jangan dianggap salah, itu benar ya. Kita tawakal di situ ya. Nah itu kita harus ada operasi jiwa gitu supaya kita dapat memikir seperti apa namanya ya, kita dituduh ganda agama. Ini rukun hukum negara kita kasih tahu, rukun hukum negara semuanya 6, kurang dari 6 ya, baik nasional maupun internasional itu nggak jalan ya. Satu ya, ini karena artinya yang punya benda ya jangan dicuri ya, yang benda barang ya. Kedua ya, yang mencuri, yang didakwa, yang terdakwa gitu ya. Ketiga saksi ya. Keempat peraturan ya, kalimah hakim ambi itu. Nah ini dapat nanti tanya ya. Nah hukum agama katanya ini dihukum ya gitu. Nah tanya agama itu sebenarnya punya siapa nih? Punya orang atau punya Tuhan ya? Kalau punya orang ya, bagaimana agama bisa tahu gitu. Kalau tidak punya itu semua punya Tuhan ya. Nah jadi kita jangan ganggu, jangan ikut ya. Jangan ganggu karena kita tidak mempunyai apa-apa, seperti mengalami apa ketika kehilangan ayam dan rasa disiraman padahal kita tidak punya. Itu kan bingung untuk memutuskan juga. Nah begitu caranya, dijawab saja. Yang punya agama dalam Maha Esa ya. Agama itu adalah catatan ucap lampah ya. Nah coba agama itu dimulai oleh personal hate atau personal ordelan atau ya personal God gitu. Itu ada hukum, di situ hukum ya, itu peraturan ya. Kita peraturan ya, mentaati peraturan negara, peraturan tata rumah tangga itu harus menurut ke situ ya. Nah kalau ada agama itu dikatakan acknowledgement, jadi tiap manusia itu beragama karena dia mempunyai tekad, mempunyai kelakuan, mempunyai pengucap, itu agama itu. Salah dari itu dari semua petunjuk ya, seperti undang-undang petunjuk ini ya, seperti dari Quran petunjuk ini itu bukan iman Quran itu ya, itu petunjuk ya, petunjuk itu. Kalau Bapak umpamanya jangan ada di Quran itu semuanya ya begitu lah, hati Bapak dulu ya, semuanya juga tuh dari hati Bapak yang ditugaskan pada Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman ya, Nabi Ayub, Yakub, Yahya, Zakaria ya, itu semua tugas dari Bapak itu ya, ayat-ayat itu. Kan sekarang kalau ngaji ayat Quran kan itu ayat orang lain ya, ayat Yunus sebenarnya ya, ayat Yusuf gitu.
kami baca sama kita supaya kita sendiri mana sama tahu coba ya ayat kita mana atau surat penduduk kita mana apa nggak ada. Nah di situ nanti mogoknya kita nih nggak bisa jalan ke sana. Itu sebetulnya ayat penting karena hidup ya dijamin oleh ayat, tapi hurufnya manusia itu harus pakai ayat. Negara tanpa ayat tidak bisa sempurna ya. Rakyat juga tanpa ayat, tanpa surat penduduk, pokoknya itu ayat itu berbeda sempurna. Maka ayat itu penting sebetulnya. Jangan kita ikut-ikutan ya. Karena yang dijamin ke sana yang diselamatkan bukan lagunya, bukan rupanya, tetapi yang penting ayatnya. Jangan tekannya sesuai atau tidak. Nah dipangan di situ. Nah biar pemerintah itu punya keterangan, tapi kalau dalamnya hatinya salah ya nanti juga disalahkan di sana. Begitu. Itu caranya. Maka saya ini adalah memberikan ayat nasib masing-masing ya. Yang modalnya hari Minggu, Senin, Selasa, terus semua itu dipakainya ialah di mana waktu tidur ya. Kalau nanti tidur kita pulang atau meninggal dunia di situ kalau sudah komplit ayatnya kita pulang. Nah kalau pagi-pagi dipakai, kalau siang kita mati meninggal dunia, itu maksudnya. Jangan dikatakan tidak eling, jangan. Ini ada beberapa susunan untuk menjalankan bedeng atau menjalankan sholat gitu. Itu ada beberapa macam. Itu sama saja tujuannya ya ingin selamat. Nah siapa orang ini celaka ingin selamat. Nah maka orang kata sunai deh ulah saladan, ulah sagar-garina ya. Salah orang kekajangan, kesalahan batur kapalon, bisa gede gajah. Pamer segede gitu gede, temong-temong aja kesalahan sorangan, segede gajah kekajangan. Nah, ulah gitu, lah nyangka teperaruku, lah nyangka hal-hal yang kehade, kajian penganjur bisa tamat Quran, bisa baca itu, baca itu, tentang itu bisa selamat, tentang itu. Nah, lalu melalui surat mustaqim atau barjah yang saya terangkan tadi itu baik itu orang baik itu orang bisa kembali ke rahmatullah. Tapi kalau melalui kubur wah itu milik kiamat masar, wah bahaya kalau ke situ. Nah itu jurang itu neraka itu nanti kalau diterimanya oleh malaikat tiga malaikat malik malaikat jabannya itu bahaya ya. Kalau orang yang diterima oleh malaikat basar mubasir itu baik. Nah, kalau malaikat basar itu pintar ya. Kalau datang umpamanya kebarjah ya laki-laki senangnya ibaratnya dihormat oleh perempuan. Itu malaikat itu rupanya kan seperti perempuan, sopan gitu. Atau laki-laki umpamanya atau perempuan ingin diterima oleh ya laki yang mentorong. Dia otomatis itu pakai nasi sama. Nah itu biar pakai pangkat apa dia sopan, hormat. Nah nanti ditempatkan di Barga, di mana di Melton, di Accident atau di Belgrade situ banyak daerah yang juga. Nah, itu baik. Apa kendaraan segala ada, jalan baik itu di Barga itu. Cuma dunia ini kita ini. Dunia ini adalah kewajiban manusia pembangunan dunia. Di Barca tidak, orang sana sudah tahu, sudah dibangun. Nah, nama lebar itu segala ada ya. Kalau di Barca orang kurus ya, itu nggak benar. Di Barca orang yang balung tua kuat orang berjamaah sebab segalanya dijamin ya. Segalanya dijamin, makanannya, pakaiannya, segala dijamin di Barca. Nah itu namanya bar ya, ibarat bar itu hotel Indonesia. Kita ada di hotel Indonesia beberapa tahun ya, kurus, mengerti saya ya, tidak mengerti, itu mesti gemuk itu, mesti kuat, kosong ya, jiwanya ya, badannya sehat, begitu pikirannya kuat, itu ya, dan itu bar namanya. Kalau
kubur bahaya itu mah kurus disuruh makan tidak, ingin makan, ingin minum, tapi semua rasanya semua enak dari kubur itu ya. Biar mereka mau apa-apa nggak bisa kalau masuk kubur itu gelap. Nah, kalau di Barjah tidak boleh makan di Barjah, itu tidak boleh dibesuk ya. Kalau orang Barjah masa ada Sumaila Arwahiyusod ahlu Barjah, tidak ada itu, tidak ada hukum dalam Quran. Yang ada kubur, ya, kubur itu gelap. Mudah-mudahan padang ya, padang dibuka sih caang. Kalau padang kubur mah tidak bisa berubah, ya gelap-gelap aja terus ya. Tidak bisa pakai baterai, kisah itu terang nggak bisa. Itu secara hukum itu bukan permainan. Kalau hukum mengatakan demikian nggak bisa diganggu gugat ya. Ibarat kita ini ya, ada saudara di bumi, kita akan membela kita sendiri masuk bumi, itu tidak boleh. Caranya begitulah ya. Hukum seperti dulu ya, waktu ini Nabi Muhammad SAW di dunia ini salam di Mekah itu udah kan diadakan apa itu puasa ya. Ini begini caranya ya, rahmat dan salam, rahmat dan hikmat itu demi kepentingan hajat hidup orang banyak ya, dari padinya, dari ganungnya, dari korbannya, dari apa itu kepentingan hajat hidup orang banyak ya. Sedang orang fakir miskin pada waktu itu ya tidak diperdulikan dengan orang kaya, maka di situ harus diadakan puasa 1 bulan gitu, supaya orang kaya merasakan perih pojitnya, laparnya sesuai dengan orang miskin yang sehari-harinya kurang makan. Nah setelah itu nanti diadakan zakat fitrah. Artinya zakat fitrah itu memberikan ya uang atau barang ya atau makanan kepada fakir miskin. Setelah fakir miskin ya beberapa hari, entah kuat seminggu, entah kuat sebulan, itu dia bisa berpaya-paya, bisa makan senang ya, enak makannya begitu. Makanya ya yang disyukurkan daripada salat yang sunat itu, salatnya bukan salat nawaitu sama Ramadan, bukan. Nah itu salat Idul Fitri, jadi salat orang miskin mendapat makan ya, mendapat uang, mendapat pakaian gitu. Itu harus syukur itu fakir miskin, itu caranya. Nah dulu yang saya perintahkan. Tapi sebetulnya manusia itu sebenarnya dalam itu kan, kalau bentuk manusia itu tidak boleh puasa ya. Itu dilarang. Nanti kita kalau puasa itu kerjaan nggak baik, nggak benar gitu ya. Sebab pekerjaan yang dihormati dalam manapun. Itu kalau pekerjaan salah tidak dapat upah. Kebetulan sama majikan juga dimarah seperti karena malam anu siangnya ngantuk, jadi marah tuh ya. Nah di situ kalau orang sakti, yang mau sakti memang harus apa dia supaya mendapat apa tuh kekuatan ya yang lebih dari orang lain gitu. Itu harus tabah dan nanti dia kesurupan sama ilmu sakti ya, dimasukin siamas ya, dimasukin apa tuh kekuatan di dasar itu baru kuat. Wah bisa nih satu posisi siap datang ya. Nah, 10 hari habis lagi napasnya ditinggal. Nah gitu, itu sakti, ilmu sakti boleh begitu. Tapi kalau manusia, pengetahuan manusia, ilmu manusia itu mesti cuman harus tertib, harus tahu kepada peraturan-peraturan. Itu hak manusia itu sebenarnya ya, mendapat rahmat dan nikmat itu demi kepentingan manusia. Kalau kita dibuat jadi manusia tidak makan, itu apa jadi manusia? Lebih baik dihilangkan saja sama dakul di alam wujuduhu ya, tidak senang kan gitu. Jadi mesti makan secukupnya ya, pakaian ya sepatasnya gitu, itu mesti ya. Karena kita manusia itu hak itu. Makanya ya ditentukan batas tata air, batas kepunyaan sawahnya di dunia ini kan ada batas-batasnya tuh, pemeliharaannya ya di dunia ini kan ada batasnya semua juga. Nah begitu, itu jangan sampai dilanggar karena batas-batas tersebut adalah telah mempunyai apa tuh
surat atau segel ya penetapan dari pemerintah itu baik itu. Nah, jadi terjamin kita hidup. Kalau sudah punya itu segel. Begitu itu pula ya juga kita ini harus punya surat juga untuk kembali nanti. Nah, kalau anak-anak bapak mau jadi surat dari bapak nanti juga di sana ada ya, dipakai nanti pekan sana. Nanti diperiksa sama mereka Jibril atau Israel ya. Nanti sudah diperiksa oleh polisi. Kurang rumah, saya dari dunia Pak. Nah, ada surat keterangan kita ada. Nanti ada di kantor kita itu yang telah ditentukan oleh bapak. Nah, dia menghormat ya, dibawa sama masjid sama apa. Anak-anak saya banyak yang mengalami begitu ya, dalam impian atau dalam keadaan tidak sadar gitu. Ada itu, ada dia menceritakan keterangan itu penting. Keterangan menyatakan nama orang negeri dari negeri umat tapi begitu. Ada.